Halo semuanya, nih kayaknya saya agak perlu ya untuk membuat konten yang, agak mengingatkan teman-teman tentang bagaimana penggunaan AI dalam penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Saya mungkin kampus teman-teman, tidak bisa melarang ya, tidak bisa menghindari juga misalnya penggunaan AI, atau dosen juga tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup keterampilan untuk mengecek apakah itu hasil AI atau bukan ya. Meskipun kalau dosennya cukup teliti dan, punya pengalaman, terus sebenarnya membaca begitu aja kita udah tahu kok pola-pola hasil bahasa dari, AI gitu. Sebenarnya pemanfaatan AI itu begini loh, jadi bisa untuk inspirasi aja, tapi selanjutnya kalian harus melihat sumbernya, apakah benar seperti itu tuh kalian harus menelaah. Jangan mentah-mentah di-kopas si hasil AI itu ke, skripsi kalian. Saya mau nyontohkan gini, nah ini beberapa waktu lalu saya menguji bagian populasi sampel, ya ini pakai random sampling, terus saya uji kan saya tanya, "Kenapa Anda pakai random sampling? Kenapa nggak pakai sensus aja? Toh jumlahnya nih nggak sampai 80 orang dan semua ada di lokasi yang sama, jadi kamu bisa membagikan kuesionernya ke semua orang yang ada di perusahaan itu," saya bilang. Ternyata anaknya menjawab, "Oh ya saya tidak pakai sensus Bu, karena sensus tidak bisa digunakan untuk uji pengaruh." "Oh ya?" kata saya. Ah, saya uji lagi kan, "Kamu rujukannya dari mana?" gitu. "Oh ini ada Bu di halaman sekian, rujukan saya itu," katanya. Oke, saya telusuri ya, terus saya lihat di daftar pustakanya, oh itu sumber rujukannya. Saya, buka ya ke browser, saya cari ketemu lah ya. Nah ini kita sedang tidak berbicara apakah sensus itu bisa untuk uji pengaruh atau tidak loh, maksud saya gini. Jadi, ketika saya buka si, yang dia rujuk itu, tidak dalam satu paragraf dia tuh si rujukan itu ada satu paragraf tentang metodologi dan membahas, sensus yang, dia pakai sensus gitu, terus dia menjelaskan definisi sensus adalah teknik penarikan sampel di mana semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Terus cara penarikannya seperti ini nih. Si paragraf di artikel yang dia rujuk itu tidak ada satu pun yang berkata atau mengindikasikan tentang sensus itu boleh uji pengaruh atau tidak. Paham nggak di sini? Jadi maksudnya ini tidak tentang salah atau benarnya, tapi paragraf itu nggak sama sekali bercerita itu. Jadi mengutip itu tuh nggak ada yang dikutip, kalimat yang dikutip itu nggak ada di paper yang dituju itu gitu loh, ya. Nah, saya pernah mencoba mencari di ketahuannya AI-nya, itu kan ngasih rujukan ya. Nah, jadi, AI ini yang kemungkinan juga digunakan oleh mahasiswa ini tuh, kadang memberikan kesimpulan terus ngasih rujukannya seolah-olah sangat kredibel, tapi coba kalian baca dan cermati gitu ya, belum tentu. Jadi bisa jadi artikel yang dirujuknya tuh tidak sedang menjawab pertanyaan kita sama sekali gitu loh. Ya, jadi dia menyimpulkan tapi yang rujukannya itu nggak membahas itu, yang dia rujuk itu nggak ada kata-kata seperti itu di paper itu. Itu. Mungkin saya analogikan seperti ini lagi ya, contohnya biar lebih agak kegambar gitu. Misalnya di AI ini kalian menuliskan, apakah Ibu Ira Mirawati dosen yang galak? Ini mah contoh ya, dosen yang galak. Nah terus si AI-nya menjawab, Ibu Ira Mirawati bukanlah dosen yang galak. Jangan cari saya di AI, pada nggak ketemu ya, data tidak ditemukan. Saya tidak cukup famous ya. Ibu Ira Mirawati bukan dosen yang galak. Ibu Ira Mirawati adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi. Di Prodi Manajemen Komunikasi, Ibu Ira Mirawati mengajar komunikasi interpersonal. Jadi yang ada di paper itu penjelasan tentang saya benar, tapi paper itu tidak sedang bercerita saya galak atau enggak gitu. Hanya AI-nya membuat kesimpulan tentang saya galak atau enggak, padahal di paper itu nggak ada tulisan bahwa saya galak atau enggak, gitu. Padahal saya aslinya, gitulah kira-kira ya. Jadi lebih hati-hati. Jadi AI itu menurut saya sih buat inspirasi kalau kalian stuck. Selebihnya mah kalian harus cari ya, baca sendiri, menganalisis, memahami gitu ya.